Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Termidi Humas. Saya adalah mahasiswa aktif semester 2 di Universitas Cyber Asia, Prodi Komunikasi KM 101. Baik, sekarang saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah pengantar komunikasi digital. Yang pertama, jelaskan pengertian komunikasi dan berikan contohnya. Menurut Marty and Mendelson, komunikasi adalah upaya untuk mempertahankan dan membangun hubungan interpersonal. Jadi bisa disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses menyampaikan sebuah informasi dari satu pihak kepada pihak lain, baik secara verbal ataupun non-verbal. Contohnya adalah komunikasi antara orang tua dan anak, suami dan istri, atau teman dengan teman. Bicara soal verbal, emang apa sih itu pesan non-verbal? Jelaskan pengertian pesan nonverbal. Pesan nonverbal adalah cara berkomunikasi dengan menyampaikan suatu informasi yang dipahami pihak lawan dengan tidak menggunakan kata-kata. Lalu apa fungsi pesan nonverbal dalam komunikasi? Menurut Mark L. Knapp, setidaknya ada 5 fungsi dari pesan nonverbal. Yang pertama adalah repetisi. Repetisi ini dimaksudkan untuk mengulangi maksud dari komunikasi verbal. Misalnya, seorang menganggukkan kepala ketika mengatakan iya, atau sebaliknya, seseorang menggelengkan kepala ketika ia mengatakan tidak. Yang kedua, substitusi. Substitusi ini bisa terjadi karena fungsi dari pesan nonverbal yang disampaikan sudah cukup jelas dan mudah dimaknai lawan bicara. Misalnya, tanpa mengucap sepatah kata pun, seorang bisa menganggukkan kepala untuk menunjukkan tanda setuju. Yang ketiga, kontradiksi. Kontradiksi adalah penolakan pesan verbal atau pemberian makna lain terhadap pesan verbal yang disampaikan. Sebagai contoh, seseorang memuji prestasi orang lain sambil mengolok-ngolok. Yang keempat adalah komplement, yaitu upaya melengkapi serta memperkaya makna pesan verbal. Sebagai contoh, seseorang melambaikan tangan sambil mengatakan selamat jalan. Kemudian yang terakhir, aksentuasi. Fungsi komunikasi nonverbal ini berupa penegasan pesan verbal atau memperkuat makna verbal dalam menggunakan isyarat nonverbal. Contohnya, saat seseorang marah dan kesal seringkali membanting benda, menutup pintu keras-keras atau memukul meja. Bagaimana komunikasi nonverbal berpengaruh dalam proses pembelajaran jarak jauh seperti kuliah online yang kita lakukan, dan bagaimana pesan nonverbal yang baik dalam proses PJJ? In my opinion, komunikasi nonverbal di pembelajaran online cukup berpengaruh namun tidak dominan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, salah satunya perbedaan kebiasaan dan lingkungan antar mahasiswa itu sendiri. Jadi, pesan nonverbal ini bagusnya dipakai di waktu-waktu tertentu aja dan dijadikan sebagai fungsi komplement, yaitu memperkaya pesan verbal itu sendiri. Apa yang disebut dengan komunikasi yang baik dan efektif? Komunikasi yang baik dan efektif adalah komunikasi yang memuat informasi dengan cara yang baik, nada yang sesuai kondisi dan bisa dimengerti oleh lawan bicara. Kapan dan mengapa kita memerlukannya? Karena menurut saya, komunikasi yang baik dan efektif adalah kunci dari sukses sebuah hubungan antar personal. Karena dengan komunikasi yang baik akan mudah diterima dan dipahami oleh lawan bicara, sehingga bisa meningkatkan keharmonisan hubungan rumah tangga, pertemanan, dan antar keluarga. Apa tantangan terbesar untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif? Tantangan terbesar dalam menciptakan komunikasi yang baik diantaranya: yang pertama, waktu yang kurang tepat. Waktu yang tidak tepat dalam menjalin komunikasi bisa merusak komunikasi itu sendiri. Yang kedua, tidak to the point. Dalam berkomunikasi baik dan efektif diperlukan informasi yang segera tersampaikan kepada lawan bicara, sehingga tidak merusak komunikasi karena terlalu bertele-tele dalam memberikan informasi. Yang terakhir, nada bicara dan gerakan nonverbal yang berlebihan. Nada bicara yang tidak sesuai serta menggunakan gerakan nonverbal yang berlebihan dapat merusak komunikasi dengan lawan bicaranya. Nah, itulah beberapa jawaban atas soal dari ujian tengah semester mata kuliah pengantar komunikasi digital. Sekian dari saya, sampai jumpa di next video.